Cuma satu bahasa, yakni bahasa Arab. Nah, itu pernyataan Rasulullah. Uhibbul Arabiyya bi salasatin, aku mencintai bahasa Arab karena tiga. Pertama, li'annani Arabi, karena aku orang Arab. Yang kedua, li'anna lugatal Qur'an al-Arabiyyah, karena bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab. Wa li'anna lugat ahlil jannah al-Arabiyyah, bahasanya penghuni surga nanti itu bahasa Arab. Maka cintai bahasa Arab, Adinda. Kalau perlu boleh pelajari. Saya bukan mau bicara bahasa Arab di sini, hanya menggambarkan kepada kalian ini yang bahasa yang dipakai Al-Qur'an. Nah, Maulid ini berasal dari kata apa? Dari kata walada. Walada. Walada itu artinya telah melahirkan. Kalau dalam bahasa Inggris ini polanya adalah past tense, pola lampau. Nah, kalau pelakunya yang melahirkan tambah alif di depan. Jadi walada, walada ditambah alif di depannya waw, jadi walidun. Itu timbangannya, artinya orang yang melahirkan. Makanya kenapa doanya Rabbighfirli wali walidayya, wali walidayya, walid. Ampuni aku ya Allah dan ampuni orang yang melahirkan saya, yakni ibu bapakku. Jadi walid itu, walid artinya orang yang melahirkan. Saya mau mengetes. Sajadah artinya sujud. Siapa yang tahu apa bahasa Arabnya orang yang sujud? Sajadah telah sujud. Coba, orang yang sujud apa bahasa Arabnya? Tambahkan alif. Sajidun. Tadi walada walidun. Sajadah sajidun. Sekarang tadi membaca, bahasa Arabnya membaca itu qaraah. Orang yang membaca pasti tahu. Qori pada hari ini makanya qori. Qoriun, orang yang membaca. Jadi walada telah melahirkan, walidun orang yang melahirkan. Nah, kalau yang dilahirkan bahasa Arabnya maulud. Yang dilahirkan berarti bayi, itu bahasa Arabnya maulud. Jadi kalau walada melahirkan, walidun yang melahirkan, mauludun objek namanya yang dilahirkan. Artinya adinda sekalian, kalau kalian bilang maulud berarti yang dilahirkan. Dan ada hadisnya, kullu maulud, setiap yang dilahirkan yuladu alal fitrah, semua lahir dalam keadaan muslim. Tidak ada orang lahir dalam keadaan kafir, tidak ada. Makanya semua bayi yang meninggal sebelum balik dipastikan masuk surga. Biarpun lahir dari perutnya penjahat, biarpun lahir dari rahimnya orang kafir. Kalau dia lahir dan meninggal sebelum balik, dia dipastikan masuk surga. Kenapa? Karena dia masih kondisi fitrah, masih kondisi suci sebagai seorang muslim. Fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa majisani. Nanti lingkungannya, ayahnya, ibunya yang mengajari dia ajaran-ajaran lain. Aslinya itu kalau orang lahir muslim itu menggunakan kata maulud. Nah, kalau kaitannya dengan 12 Rabiul Awal seperti yang kita peringati sekarang, saya tanya, siapa yang dimaksud maulud di sini? Pintar. Jadi kalau kita bilang maulud adinda, berarti yang dimaksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan saya benci maulud, artinya apa? Saya benci Nabi Muhammad. Jadi kalau ada kalian ini pernah ikut kajian, lalu mengatakan saya benci maulud, hati-hati bicara. Itu karena kalian ini jangan hanya pondok pesantrennya, pondok pesantren YouTube. Akhirnya jadi keliru, tidak tahu bahasa Arab, langsung ngomong saya tidak suka maulud, artinya saya tidak suka Nabi Muhammad. Ada yang tidak suka Nabi Muhammad di sini? Itu karena kalian terlalu bernafsu ikut pengajian YouTube, mengatakan maulud itu adalah bid'ah. Salah paham, kalimatnya sudah salah. Kalau peringatannya kalian tidak suka, terserah. Tapi kalau mauludnya jangan benci, karena maulud artinya Nabi Muhammad. Karena yang dilahirkan di Rabiul Awal itu Nabi Muhammad. Berarti kalau kita mengatakan maulud, berarti yang dimaksud siapa tadi? Nabi Muhammad. Jadi sekarang saya tanya, siapa yang suka maulud di sini? Semua. Karena kalau kalian bilang saya tidak suka, berarti tidak suka Nabi Muhammad. Orang yang tidak suka Nabi Muhammad berarti orang celaka. Paham ya? Sudah paham maknanya maulud? Ya, saya jangan lagi macam-macam. Saya minta apa itu maulud? Oh, itu bahasa Bugisnya maulid, Ustaz. Oh, bukan. Hanya kebetulan kalau di Bugis bilang maulud, padahal bahasa Arab juga. Terus maulid itu apa? Nah, dalam bahasa Arab tadi ada timbangan tadi, ada pola, ada wazan, ada pattern. Kalau maulid itu dua dipakai. Yang pertama ismu zaman, yang kedua ismu makan. Apa itu ismu makan? Tempat.
Jadi kalau tempat timbangannya itu maulid. Contoh, tadi masjidun. Sajadah sujud, sajidun orang yang sujud, masjidun tempat sujud. Nah, berarti walada melahirkan, walidun yang melahirkan, mauludun yang dilahirkan, maulid tempat dilahirkan. Makanya kalau nanti suatu saat kalian ditakdirkan ke Mekah, ke Masjidil Haram, di samping Masjidil Haram itu ada sebuah gedung. Itu kalau kalian mau ke sana, orang-orang bilang itu maulid Nabi. Bukan berarti ada telur-telur di situ, bukan. Maknanya maulid itu tempatnya Nabi dulu dilahirkan. Nah, di situ maulid Nabi juga namanya ismu makan. Sama tadi sajadah, sajidun, masjidun. Maulid. Walada, walidun, maulid. Tempat dilahirkan. Jadi kalau nanti ke tempat sana, itu sekarang jadi perpustakaan. Tempatnya dulu Nabi dilahirkan, masih ada gedungnya sampai sekarang. Itu disebut maulid Nabi. Bukan berarti maulid Nabi seperti ini, bukan, maknanya tempat Nabi dilahirkan. Terus kenapa ini disebut maulid? Bukan salah, karena ismu zaman sama timbangannya, sama patternnya, sama polanya dengan ismul makan. Jadi kalau tempat dilahirkan bahasa Arabnya maulid, waktu dilahirkan bahasa Arabnya juga maulid. Paham? Nah, jadi tempatnya dilahirkan maulid juga, waktu dilahirkannya juga namanya maulid. Nah, tentu yang dimaksud hari ini adalah maulid adalah waktu dilahirkannya Nabi. Makanya kita mengatakan memperingati maulid. Berarti maknanya apa? Memperingati waktu dilahirkannya Nabi Muhammad. Sudah paham? Jadi maulid sudah paham tak? Maulid dengan maulud. Seperti tidak ada lagi kesalahpahaman. Pertanyaan berikutnya. Ini Ustaz yang dipertanyakan ini adalah kapan dirayakan? Sekarang yang mengatakan tidak ada dalilnya merayakan maulid itu tidak pernah baca hadis. Jangankan kita, Nabi sendiri merayakannya. Nabi itu merayakannya maulid, hari kelahirannya. Tapi cara merayakannya tidak pakai telur. Cara merayakannya bukan begini, duduk-duduk begini, bukan. Dan cara merayakannya Nabi bukan tiap tahun, tapi setiap hari Senin. Kalian tahu hari apa Nabi dilahirkan? Nabi setiap hari Senin merayakan kelahirannya. Jadi kalian ini yang siapa tahu ada di sini yang santri YouTube terlalu bernafsu mengatakan tidak ada dalil merayakan maulid, keliru ke itu? Ada. Hadisnya sahih. Suatu saat ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apa alasannya Rasulullah berpuasa pada hari Senin? Hadisnya sahih. Beliau menyatakan, dzaka yauma wulidtu. Aku berpuasa pada hari Senin karena pada hari itu aku dilahirkan. Berarti Nabi merayakan hari kelahirannya dengan cara apa? Berpuasa. Jadi kalau kalian mau merayakan maulid tanpa bid'ah, tanpa ada embel-embel bid'ahnya, rayakan dengan cara setiap hari Senin. Siapa yang melakukannya di sini? Semuanya. Jadi kalau kalian mau merayakan maulid, berpuasalah pada hari Senin. Jadi ini ada dalilnya. Jadi mengatakan tidak ada dalilnya memperingati maulid. Ada. Cuma caranya Nabi beda dengan kita. Nabi melakukannya setiap hari Senin, kita lakukan setiap tahun. Nabi melahirkannya tidak pakai begini-beginian, kita memakainya. Jadi ada dalilnya, cuma cara merayakannya yang beda. Lalu yang begini-begini dari mana Ustaz? Mari kita lihat lagi sejarahnya. Dari sini nanti biar kalian tahu, biar Pak Guru dan semua tahu untuk apa diadakan maulid, peringatan begini. Dan siapa yang pertama melakukannya. Begini, generasi terbaik yang dipuji oleh Nabi itu cuma 3. Selebihnya itu sama. Jadi kalau ada yang mau memurnikan agama, harusnya seluruh rujukannya adalah 3 generasi. Kapan rujukannya ke generasi berikutnya? Berarti sama saja, sama dengan ulama lain. Siapa generasi yang terbaik itu? Nabi mengatakan khairul quruni qarni. Generasi terbaik itu generasiku, yakni sahabat. Nabi dengan sahabat. Siapa itu sahabat? Orang beriman ketemu Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, dan 124.000 orang jumlahnya. Semua pernah berjumpa Nabi dan dia muslim. Abu Lahab, oh bukan, Abu Jahal memang ketemu Nabi tapi bukan muslim. Bukan sahabat. Imam Syafi'i memang muslim tapi tidak ketemu Nabi. Makanya dia bukan sahabat. Nah, ini sahabat Nabi adalah generasi terbaik. Kemudian yang kedua,
summa yalinuhu, summa yalinuhu. Generasi sesudahnya. Siapa generasi sesudahnya hadirin? Yakni tabi'in. Siapa itu tabi'in? Orang mukmin yang ketemu sahabat Nabi. Dari 4 imam mazhab, ada namanya Abu Hanifah, ada namanya Imam Malik, ada namanya Syafi'i, ada namanya Hambali. Hanya satu yang tabi'in. Siapa dia? Namanya Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Sabit. Kenapa cuma satu? Karena dari 4 orang ini hanya satu yang ketemu sahabat. Siapa ditemui oleh Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah? Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi. Bahkan pernah melayani Nabi selama 12 tahun. Jadi khadimnya Nabi, di rumahnya Nabi tinggal. Masih kecil. Itu meninggal pada tahun 98 Hijriah. Sementara Nu'man bin Sabit lahir tahun 90 Hijriah. Umur 8 tahun pernah ketemu Anas bin Malik. Kenapa Anas bin Malik ini panjang umurnya? Didoakan oleh Nabi. Ketika dia melayani Nabi, Nabi mengatakan, "Ya Allah, panjangkan umur anak ini dan perbanyak anaknya." Beliau meninggal sekitar 120 tahun dan anaknya jumlahnya 150 orang. Bukan satu istri, tidak mungkin satu istri. Mana boleh satu istri? Kalau orang hidup 120 tahun pasti istrinya berganti-ganti. Meninggal ganti lagi, meninggal ganti lagi. Bagaimana kalau 4 terus istrinya meninggal ganti lagi 4, ganti lagi 4? Bolehlah 150 orang. Ini andaikan ada pilkada, tidak perlu cari tim sukses. Anaknya saja langsung tim sukses, 150 orang. Nah ini sahabat beliau ini ketemu dengan Nu'man bin Sabit. Nah makanya dari 4 imam mazhab ini ada satu yang tabi'in. Ini generasi terbaik. Kemudian Nabi lagi mengatakan wa summa yalinuhu, kemudian generasi sesudahnya. Siapa mereka? Namanya tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang pernah ketemu dengan tabi'in. Termasuk Imam Syafi'i. Itu tabi'in. Termasuk Ahmad bin Hambal, termasuk Imam Malik. Imam Malik ini muridnya muridnya Abu Hanifah. Berarti tabi'in. Sesudah itu maka sama saja derajatnya. Mau Imam Nawawi, mau Imam Al-Ghazali, termasuk mungkin Syekh bin Bas, Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, sama derajatnya. Tidak ada pujian Nabi kepada mereka kecuali 3 generasi. Jangan sampai kita mengagung-agungkan satu ulama, lalu yang lainnya kita sepelekan. Kecuali kalau dia sahabat itu lain. Kecuali kalau dia tabi'in itu lain. Kecuali kalau tabi'in itu lain. Kenapa? Karena ada pernyataan Nabi langsung menyebut mereka generasi terbaik. Maka kalau mau memurnikan agama, harusnya rujukannya sahabat, rujukannya tabi'in, rujukannya tabi'in. Kalau rujukannya Imam Nawawi, rujukannya Ibnu Bas, ya sama saja. Nah, ini untuk kalian biar jangan fanatik terhadap ulama khalaf. Kecuali kalau sahabat itu memang wajar. Hadirin berbahagia. Nah, pada masa 3 generasi ini tidak ada maulid begini. Tidak ada. Baik pada zaman Nabi, pada zaman sahabat tidak pernah ada begini-beginian. Peringatan begini tidak ada. Baik pada zaman tabi'in, pada zaman imam mazhab, tabi'in tidak pernah ada acara ini. Lalu kapan dimulai acara ini? Makanya kenapa ada yang mengatakan bid'ah? Secara bahasa memang iya. Karena baik pada zaman Nabi, pada zaman tabi'in maupun tabi'in tidak pernah ada peringatan-peringatan beginian. Tapi jangan dulu terlalu bernafsu, akhirnya mengatakan seluruh yang melakukannya. Ini kalau Anda mengatakan ini adalah bid'ah sesat, bid'ah dalalah, berarti Anda menyatakan seluruh yang hadir di sini termasuk yang ceramah nanti kelak pasti masuk neraka. Betul ini. Karena itu kata-kata Anda mendoakan orang ini masuk neraka. Karena seluruh pelaku bid'ah itu masuk neraka. Ada hadisnya. Nah, jadi ini namanya ini doa jelek. Lihat dulu keadaannya, apa maknanya ini peringatan. Hadir yang berbahagia, kalau kalimat bidah itu, makanya kenapa ada ulama akhirnya membagi 2 bidah, sekalipun tidak semua ulama sepakat. Tapi hadirin sebagai Allah Subhanahu wa taala, lihat sejarahnya dulu biar paham. Ada yang menyatakan ini dilakukan oleh Syiah. Dari mana kamu belajar itu sejarah? Bahwa maulid ini yang lakukan Syiah. Ada 2 yang melakukannya, dan semua panglima yang paling fenomenal dalam sejarah Islam. Siapa itu? Yang pertama adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Sunni bukan Syiah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah Sunni. Ini yang pertama kali melakukan perayaan Maulid. Bagaimana sejarahnya? Pada saat itu umat Islam dalam keadaan lemah. Akhirnya ketika ada pasukan akhirnya menguasai umat Islam tidak mampu mempertahankan diri.
Akhirnya setelah diteliti oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ternyata ditemukan penyebabnya umat sudah jauh dari cinta Rasulullah. Sudah tidak kenal sunnah-sunnah, sudah tidak kenal kapan Nabi lahir, sudah tidak kenal bagaimana sifat-sifat Rasulullah. Akhirnya cinta agamanya hilang. Kalau cinta agama hilang, berarti tidak ada juga semangat membela agama. Makanya umat lemah pada saat itu. Maka atas dasar itu, dia panggil orang, dikumpulkan orang-orang, dia bikin peringatan di bulan Rabiul Awal untuk menceritakan kepada mereka seperti apa Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana ajaran-ajarannya. Akhirnya tumbuh kembali cinta agama, tumbuh kembali gira agama. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya mereka kembali mengambil alih Palestina. Begitu sejarahnya. Yang kedua, ini mungkin jarang kalian dengar. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi pernah dengar enggak? Pernah dengar nama ini? Ini barusan saya bilang. Kok bisanya belum? Barusan saya bilang. Nah, saya sudah ya. Nah, ada lagi tokoh yang satunya mungkin jarang kalian dengar namanya. Namanya Saifuddin Muzaffar Al-Quddus. Sama-sama panglima perang, panglima Islam, tetapi bedanya lawannya beda. Kalau tadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini membebaskan Palestina dari serangan Eropa, kalau Muzaffar Al-Quddus membebaskan umat dari serangan Genghis Khan. Pernah mendengar nama Genghis Khan? Bukan sebelum ini. Kok bisa Genghis Khan kalian tidak pernah dengar? Berarti kalian ini apa? Oh, jarang membaca buku sejarah. Mungkin karena terlalu sering WhatsApp dan Facebook. Coba cari nanti di YouTube siapa Genghis Khan. Genghis Khan ini adalah panglima pasukan Tartar Mongolia. Dulu ini hebat sekali, tapi ini brutal, Pak. Ini kerjanya memasuki kota sembelih, memasuki kota lulu lantak. Termasuk ibu kota Islam namanya Baghdad lulu lantak oleh Mongolia ini. Umat lemah. Lalu muncul seorang sultan namanya Saifuddin Muzaffar Al-Quddus. Dia juga rayakan begini. Jadi dua kali dilakukan. Salahuddin Al-Ayyubi dilakukan, lalu melemah lagi umat, jauh lagi dari Nabi, tidak lagi kenal Rasulullah, dibuat lagi oleh Saifuddin Muzaffar Al-Quddus. Lalu akhirnya muncul lagi gira. Akhirnya ada yang sekalian, apa hikmahnya saya cerita ini? Biar kalian tahu, janganlah dua dipakai dua-duanya. Ya. Ini mantap sekali. Janganlah Maulid ini hanya dijadikan ritual. Dijadikan hanya sekedar habis itu selesai, tidak ada hikmahnya. Sebenarnya manfaatnya Maulid ini, dahsyatnya adalah seharusnya kalian setelah memperingati Maulid ini, gairah agamanya meningkat. Yang dulunya jarang melakukan sunnah, sekarang jadi melakukan sunnah. Saya tanya dulu kalian ini, kalian kalau buka baju, buka celana atau buka sendal, yang mana duluan, kanan atau kiri? Kanan. Salah gitu? Kiri. Coba. Yang benar kalau dibuka kiri. Sunnahnya begitu, sunnahnya. Ini menandakan sunnah Nabi sudah mulai dilupakan, bukti tak? Jadi kalau buka lengan baju, jangan bilang terserah saya mau kanan mau kiri. Enggak, ada aturannya. Kiri dulu lengan dibuka. Celana juga kiri juga dibuka. Sendal kalau mau buka sendal kiri dulu. Kalian tahu cara memotong kukunya Rasulullah? Kalian potong kuku bagaimana caranya? Sembarang toh? Tidak. Ayo coba, siapa yang tahu? Ini, baru ini. Masya Allah, ada yang tahu. Kalau kaki? Kalau kaki ini, baru. Masya Allah. Harusnya dikasih hadiah ini. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu bukan mau dikaji saja, mau diamalkan. Jadi kalau kalian mengatakan pengikut sunnah, lihat dulu caranya potong kuku. Kalau asal-asal terserah ini dulu terserah saya, itu ada adabnya. Kenapa ini hilang? Karena jarang dicerita, jarang diamalkan. Ini pentingnya kita bermaulid. Nah, saya kasih tahu cara sunnahnya Nabi potong kuku. Biar kalian kalau potong kuku jangan ini duluan. Pertama begini, tangan kanan dulu. Baru telunjuk bukan ini yang pertama. Ini, lalu ke kiri, ini terakhir. Ayo ulang. Telunjuk, ini, terus ke kiri. Nah, kalau kaki kanan, angkat kaki kakinya. Mulai dari kelingking ke depan,
terus kelingking lagi ke depan. Paham ya? Nah, ini pentingnya kita memperingati Maulid. Bukan yang dibayangkan maleh. Nah, kalau kalian mau membayangkan maleh, salah gitu. Ini maleh, ini cuma hiasannya. Kalau dengar cerita tentang Maulid tadi, baik Sultan Salahuddin Al-Ayyubi maupun dari Muzaffar Al-Qutus, seharusnya kita ini karena tidak kenal Nabi, gairah agama menurun. Tingkatkan gairah agama dengan mempelajari sejarah Nabi. Ada momentumnya, namanya juga momentum. Momentumnya ini kita manfaatkan. Paham ya? Biar tahu manfaatnya, apa itu manfaatnya Maulid. Yang menjadi masalah, kalau Maulid jadi khurafat, lebih tinggalkan. Apa itu? Kalau tidak diadakan Maulid, panas di kampung. Ya panas lah kalau ada cahaya matahari. Kalau tidak diadakan Maulid, sedikit penghasilannya sawah. Ini khurafat. Ada lagi lebih aneh. Kalau anaknya 6 orang meninggal, dia bikin juga 6 maleh. Kalau anaknya suka Indomie, nak kasih masuk to Indomie di malenya. Kalau anaknya suka makan mangga macan, nak kasih masuk to mangga macan di malenya. Katanya dia kirim ke anaknya. Ini yang tidak boleh dilakukan. Paham ya? Berarti ini boleh tidak? Tergantung kalian bikin ini untuk apa tadi? Untuk meriahkan. Memeriahkan sebagai bentuk senang gembira dengan kehadiran Nabi, lalu bikin yang meriah-meriah begini. Insya Allah kalau niatnya begitu, tidaklah khurafat. Insya Allah ya. Baik, paham ya? Baik. Sekarang kita masuk ke Rasulullah. Siapa Rasulullah? Yang kita ingin cintai, kita ingin tahu sejarah lahirnya. Begini adinda sekalian, tidak ada satu tokoh pun di muka bumi ini yang informasi tentang dirinya lebih lengkap dibandingkan dengan diri Rasulullah. Cari Miki. Namanya Napoleon Bonaparte. Tidak ada sejarah bagaimana bulu matanya, bagaimana keringatnya, bagaimana kukunya. Tidak ada. Seluruh manusia di muka bumi ini tokoh yang paling lengkap informasi tentang dirinya hanya Rasulullah. Ada bukunya, cuma saya tidak bawa. Nanti kalian boleh cari. Judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Lengkap di situ bagaimana rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi itu tidak keriting tapi tidak lurus juga. Dan dia itu panjangnya, agak panjang rambutnya Nabi itu, tapi tidak sampai bahunya, tidak sampai di bahu, di pertengahan telinganya. Agak panjang rambutnya. Banyak informasi tentang Nabi, baik matanya, cara jalannya, ya, termasuk semua. Nah, saya jelaskan dulu. Nabi ini manusia, kalian harus tahu. Dia bukan malaikat, dia bukan jin, dia bukan setengah Tuhan, bukan. Manusia. Ini Allah yang berfirman dalam surah Al-Isra. Kalian harus tahu ini. Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Jadi Nabi itu manusia seperti kita. Mananya gini, contoh. Darah kalian warna apa? Merah. Darahnya Nabi juga warna merah. Makanya jangan kita terlalu kegeeran kalau darah biru. Saya Ustaz, darah biru. Mana ada darah biru? Ustaz, saya ini darahku tinggi. Ya mungkin tekanannya yang tinggi. Ada seorang bangsawan di Bone. Ini cerita nyata ini. Datang ke puskesmas. Ini kan puskesmas tidak tahu kalau ini bangsawan. Setelah dicek darahnya, dia bilang, "Puang, kita punya darah tinggi." Bisanya kau tahu deh. Salah paham, dia pikir bisanya kau tahu kalau saya bangsawan. Bukan, Puang, maksudnya tekanan darah 200. Jadi terlalu kegeeran. Dia pikir ini bisanya tidak tahu kalau saya ini darah tinggi. Mana ada orang darah biru, mana ada orang darahnya tinggi sama. Kalau tekanan darah tinggi ya. Ini darahnya Nabi merah, sama dengan darahnya kita. Dan Nabi juga bisa luka. Jadi kalian ini terutama laki-laki jangan mikir cari ilmu kebal. Tidak ada ilmu kebal dalam Islam. Ustaz, saya mau berperang. Untuk apa kamu berperang kalau takut mati? Tidak usah berperang kalau takut mati. Nah ini hadirin, Nabi ini tidak kebal. Buktinya ketika beliau pergi ke Taif mau berdakwah, dilempari batu oleh anak-anaknya orang-orang Taif, kakinya berdarah-darah. Nabi adalah manusia. Nabi juga bisa marah. Bisa marah. Tapi Nabi ini nanti marah kalau urusan agama yang dihina. Kalau pribadinya dihina, Nabi lebih banyak memaafkan. Saya kasih contoh.
Ada orang Yahudi itu benci sekali sama Nabi, tetangganya Nabi. Setiap pagi buang kotoran di depan pintu. Ya bahasa kasarnya berai di depan pintu. Kira-kira kalau kalian ada tetangga yang berai depan pintu, kalian apaan itu tetangga? Ini Nabi enggak? Nabi ambil itu kotoran tanpa mengomel, enggak bicara, lalu ditanam, dibersihkan. Besoknya ada lagi, ambil lagi, ditutup lagi. Kalau kita ambil juga, kasih masuk di kantong plastik, baru lempar ke atapnya. Ambil baru lempar, ini ambil kembali time. Ini enggak, Nabi ini memaafkan. Bahkan hari ketiga Nabi tunggu-tunggu, ternyata sudah tidak ada berak lagi. Maka Nabi cari informasi, ternyata orang Yahudi itu sakit. Nabi masuk ke rumah, bukan ngambil parang, ngambil roti, dibungkus rotinya, dibawakan itu orang Yahudi yang buang air tiap hari di depan rumahnya, dikasih roti. Apa pernyataannya itu orang Yahudi? Wahai Muhammad, Anda adalah orang yang paling kubenci, tapi belum datang saudaraku sendiri menjenguk saya, engkaulah yang paling pertama menjenguk saya. Kalian bisa seperti itu? Nah, ini kalau kaitannya dengan dirinya. Lembut Nabi itu. Ada lagi, sama-sama musuh. Nabi ini ketika meninggal, datang Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Tanya kepada Aisyah. Aisyah ini kan jandanya Rasulullah, anaknya Abu Bakar. Wahai Aisyah, masih ada nak sunnah-sunnah Nabi, kebiasaan Nabi yang saya belum lakukan? Apa pernyataannya Aisyah? Masih ada ayah. Apa itu? Memberi makan laki-laki Yahudi di pasar Madinah. Kalian boleh cari nanti di YouTube, ada film kartunnya ini. Sudah pernah lihat? Biar yang belum saya cerita saja. Kalau yang sudah dengar, diam-diam mikir saja. Ya, kalau sudah dengar. Nah, ini apa yang terjadi hadirin? Abu Bakar mendatanginya, dan seperti yang dilakukan Nabi, dia menyuapi Yahudi itu. Kenapa? Dia buta, dia lumpuh, tangannya tidak bisa bergerak, tapi mulutnya kasar. Dia berteriak-teriak, wahai penduduk Madinah, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu tukang tipu, Muhammad itu penyihir. Nah, Nabi ini melakukannya tiap hari, tiap waktu, sampai meninggal. Nabi tetap kasih makan ini orang yang menghina dia. Bahkan tidak pernah bisiki, Muhammad kah itu yang kamu hina-hina? Tidak pernah. Sampai ini Yahudi ini tidak tahu kalau Nabi meninggal. Setelah Abu Bakar datang, ingin juga melanjutkan kebiasaan Nabi, kasih makan roti. Tapi karena mulutnya kasar sekali kepada Nabi, mulai jengkel juga Abu Bakar. Dihina sahabatnya, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir. Maka akhirnya mungkin karena ada jengkelnya, belum masuk itu roti, kasih masuk lagi. Akhirnya maharin orang buta. Siapa kamu? Saya mengatakan, kenapa kamu tanya? Bukankah setiap hari ada yang memberi makan kamu? Tapi bukan kamu. Kok kamu bisa tahu? Kamu buta. Cara menyuapinya beda. Yang menyuapi selama ini sahabatku itu lembut sekali, tapi sudah beberapa hari tidak pernah muncul. Dia tidak tahu kalau Nabi Muhammad sudah meninggal. Bayangkan ada yang dapat sekalian, dihina tetap saja bisa menyuapi dengan lembut. Kalian bisa lakukan? Ini namanya Nabi, orang paling lembut di dunia. Bahkan kepada musuhnya saja. Sampai ini orang Yahudi ini bilang, yang menyuapiku selama ini lebih lembut daripada ibuku sendiri. Luar biasa kan? Padahal mulutnya kasar kepada Nabi. Nabi kalau dirinya dihina lebih banyak memaafkan. Tapi kalau dirinya, agama yang dihina, beliau marah. Dulu ada Bani Makhzumiyah. Bani Makhzumiyah ini kalangan bangsawan. Kalangan bangsawannya orang Arab. Itu meminjam uang. Jangan sampai kalian tersinggung juga bagus. Tapi jangan marah sama saya. Tersinggung terhadap dakwah adalah mengamalkan apa yang dibicarakan dakwah. Jangan marah. Karena ini kita ceramah ini biar kalian jadi baik. Bukan saya hina kalian, enggak. Ini Bani Makhzumiyah ini ada satu perempuan meminjam uang. Apa pinjamannya? Dia tidak mau bayar. Apa hukumannya dalam Islam? Disebut pencuri. Ada yang tersinggung? Kalau ada orang punya utang, tidak mau bayar, tidak mau mengaku utangnya, berarti pencuri. Iya. Datang kepada Rasulullah. Ternyata hukumannya ini, aturannya hukuman Islam itu potong tangan.
Ada yang mengatakan ngeri Ustaz. Enggak. Kalau ini diberlakukan di Indonesia, tidak ada koruptor. Betul tidak? Kelihatannya ngeri karena dipotong tangan. Tapi cukup satu orang yang dipotong tangan, seluruh pejabat di Indonesia tidak ada yang berani korupsi. Bagus apa tidak? Malah bagus. Daripada koruptor sudah dihukum 1 tahun, bisa jalan-jalan ke Real Madrid nonton bola dengan Barcelona. Padahal pencuri. Makanya dipotong tangannya, supaya tidak ada lagi orang yang mau mencuri. Itu hukum Islam. Kelihatannya ganas, tapi sebenarnya untuk kebaikan. Cuma orang tidak paham. Apa yang terjadi adindaku sekalian? Akhirnya ini karena malu kalangan bangsawan mau dipotong tangannya, akhirnya minta negosiasi hukum. Dicarilah orang yang dicintai Nabi, ketemu nama Usama bin Zaid. Wahai Usama, coba kasih tahu Nabi, jangan sampai bisa dirubah itu hukum. Akhirnya datang Usama, marah Nabi, mukanya merah, matanya merah, suaranya menggelegar. Wahai Usama, apakah engkau akan ingin merubah hukum Allah padahal aku masih hidup? Demi Allah, inilah yang menghancurkan umat sebelum kalian. Karena kalau petinggi-petingginya melanggar hukum, hukum dibikin melempem, tidak diterapkan. Itu tadi korupsi triliunan bisa jalan-jalan ke Eropa. Tapi kalau orang rendahan yang melanggar hukum, dibikin hukumnya tegas. Ibu-ibu, nenek-nenek mencuri singkong karena kelaparan, dihukum 4 bulan. Kalau Indonesia tidak robah ini cara penegakan hukumnya, khawatir kita juga jadi bangsa yang hancur. Lalu Nabi menyatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat." Jangankan Bani Mahzumiyah, anakku sendiri, Fatimah, kalau dia mencuri, aku tetap potong tangannya. Paham? Nabi marah. Jadi Nabi juga bisa marah, tapi kalau dirinya yang dihina, lebih banyak memaafkan. Memang kalau agama dihina, jangan lembe-lembe. Kita juga harus punya girah, punya cemburu terhadap agama. Hadirin berbahagia. Nabi juga bisa sedih, bisa. Ketika anak beliau terakhir namanya Ibrahim meninggal, anak Nabi itu ada 7. Nah, saya tidak bawa uang ini. Tapi kalau ada yang jawab pertanyaan saya akan kasih 100.000. Nanti saya pinjam sama teman saya. Nah, siapa yang bisa sebut seluruh anaknya Nabi yang 7 orang? Angkat tangan. Nah, ini pentingnya maulid. Makanya kenapa kalian bedakan maulid? Namanya anaknya Nabi saja kalian tidak tahu. Angkat acung tangan, dapat 100.000. Sebut 7 nama anaknya Nabi, 7-7-nya. Ayo acung tangan. Yang merasa diri kenal Nabi, ayo. 100.000 ini. Andai kan saya kasih cukup 200 deh. 200.000. Ayo. Acung tangan. Siapa yang tahu tanpa salah anak-anaknya Nabi dari anak pertama sampai anak terakhir 7 orang. 200.000. Saya kasih naik 300.000. Ada uangnya enggak 300.000? Ahmad, ada uangnya 300.000? Oh, nanti pinjam katanya. Saya bayar, betulkah ini? Ayo. Kenapa saya berani? Karena saya tahu tidak ada yang bisa jawab. Coba. Mau diganti pertanyaannya. Yang pertama namanya Qasim. Yang kedua Abdullah, Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah, Fatimah, lalu Ibrahim. Siapa yang mau mengulangi? Tapi tidak pakai hadiah. Sudah saya kasih tahu. Nah, anaknya Nabi yang terakhir namanya Ibrahim. Nabi menangis ketika meninggal Ibrahim. Air matanya menetes di pipi. Abdurrahman bin Auf mempertanyakan, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis?" Nabi menyatakan, "Tidak pernah saya larang kalian menangisi kematian kekasih kalian. Kalau ada agama melarang menangis, tidak sesuai fitrah. Kalau kalian menangis baru saya larang, bisa enggak?" Itu anak saya. Kalau habis dihukum menangis, saya bilang, "Saya cambuk kamu kalau kau tidak berhenti menangis." Mau kau berhenti tapi tidak bisa. Memang menangis itu tidak bisa berhenti sedikit. Menangis itu dari dalam. Maka agama tidak pernah melarang orang menangis. Nabi ini gelarnya adalah Khairul Anam. Nah, saya mau tanya lagi, tapi hadiahnya tidak terlalu banyak, 50.000. Siapa yang tahu artinya Khairul Anam? Yuk. Nah, makanya perlu kalian ikut maulid biar tahu ini. Ayo, Khairul Anam ada yang tahu?
Tidak ada yang tahu. Ganti-ganti. Sudah saya ganti pertanyaannya. Naik jadi 100.000 hadiahnya, ayo. Khairul anam artinya makhluk terbaik. Bukan hanya manusia terbaik. Dibandingkan malaikat, seluruh malaikat termasuk malaikat Jibril, dibandingkan seluruh jin, dibandingkan matahari, bintang, semua, yang paling terbaik dari ciptaan Allah itu namanya siapa? Muhammad. Makanya khairul anam. Manusia terbaik, makhluk terbaik saja meninggal anaknya menangis. Jadi jangan bikin istilahnya jaga-jaga wibawa, tidak mau menangis, boleh menangis. Yang tidak boleh itu adalah niyaha. Kalian tahu namanya niyaha? Seluruh tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sebagai refleksi dari pembangkangan terhadap takdir. Dia dengar mobilnya terbakar, dia tendang batu, itu tidak boleh. Dia dengar ayahnya meninggal, dia tinju tembok, itu tidak boleh. Dia jambak rambutnya, dia robek bajunya karena tidak menerima takdir, itu yang dilarang. Itu namanya niyaha, berdosa. Kalau hanya menangis boleh, karena itu ada refleksi dari kasih sayang. Tapi kalau mulai menjambak rambut, merobek baju, mendengar ayah meninggal, itu dilarang. Dilarang juga berteriak histeris. Ini contoh kalau ada ibu-ibu, ya Allah, kenapa engkau cepat sekali itu mengambil suamiku, ya Allah. Itu kasihan, mobil baru 1 bulan dilunasi cicilannya. Ternyata itu yang ditakutkan. Kalian ini, kalau misalnya ada ya di antara kalian melihat bapaknya sakit, apa yang paling kalian khawatirkan? Siapa nanti yang biaya kuliahku? Siapa nanti macam-macam? Nah, ini perbaiki akidahnya. Berarti kalian mengira ayah dan suami yang menjadi pembawa rezeki. Salah gitu, bukan. Sekiranya suami yang pemberi rezeki, janda hanya bertahan 7 hari. Pernah lihat janda hidup lama? Iya memang. Berarti bukan suaminya pemberi rezeki. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Karena dia ini punya suami, Allah titip rezekinya melalui suaminya. Kalau dia meninggal, rezekinya mungkin dititip lagi sama anaknya. Mungkin ada anaknya di PNS, atau ada anaknya kerja di Morowali misalnya tuh. Atau mungkin kalau tidak, Allah titip rezekinya pada dirinya, dia yang kerja. Jadi rezeki itu dari Allah. Jadi tidak boleh menangis histeris, berteriak-teriak, menjambak rambut kalau mendapatkan musibah. Kalau menangis boleh. Nabi juga menangis. Terakhir, bukan terakhir ceramahnya, belum, masih lama ceramahnya ini, sampai matahari di sini. Soalnya tadi tidak ada batasan dikasih ke Pak. Katanya ini kultum. Tahu artinya kultum? Bukan, kalau kuliah 7 menit berhenti Miki. Kuliah terserah antum. Kuliah terserah saya. Mau sampai jam berapa? Hadir yang berbahagia. Nah, Nabi ini manusia. Dia juga bisa luka. Nabi juga bisa bersedih. Nabi juga bisa marah. Nabi bisa meninggal, bahkan Nabi bisa sakit. Tapi Nabi itu 63 tahun umurnya 2 kali sakit. Bukan karena beliau Nabi, tapi karena memang beliau mengikuti pola hidup sehat. Sekarang saya anjurkan kalian mengikuti cara hidup sehatnya Nabi melalui YouTube. Tidak apa-apa ikut YouTube, namanya Dr. Zaidul Akbar. Ada yang pernah lihat? Dr. Zaidul Akbar ini dokter tapi tidak mengobati orang dengan obat-obat kimia, mengembalikan pengobatan cara Nabi. Beliau mengatakan begini. Begini Adinda, sebetulnya nanti ada mau kuliah di Fakultas Kedokteran. Saya juga baru tahu. Ternyata pola penanganan kedokteran di Jepang berbeda dengan pola penanganan kedokteran di Amerika dan di Eropa. Kalau di Amerika yang dijadikan acuan itu tekanan darah. Kalau tekanan darah tinggi itu bahaya. Kalau lama-lama bisa jantung, lama-lama bisa ginjal. Tapi kalau di Jepang yang dia permasalahkan lambung, pencernaan. Kalau pencernaan bermasalah bisa lari kemana-mana. Ini hampir sama dengan cara Nabi. Nabi itu menyatakan gudangnya penyakit itu perut. Makanya jangan seperti saya, perutnya menggelembung begini. Ini bukan pola hidup sehat. Nah, kalian tahu Nabi itu 63 tahun umurnya meninggal dalam keadaan perut rata. Saya membayangkan itu perutnya Nabi itu six pack. Oh, kayak Bruce Lee.
Nah, bayangkanlah rata perutnya, padahal meninggal pada usia 63 tahun. Karena pola Nabi itu pola hidupnya sehat. Apa itu pola hidup sehat menurut Zaidul Akbar? 3 saja kuncinya. Yang pertama, makannya yang halal, jangan makan yang haram, karena kalau haram pasti merusak. Yang kedua, thayyib, baik bagi kesehatan. Yang ketiga, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Biarpun halal thayyib, kalau berlebihan itu bisa mendatangkan penyakit. Saya tanya kalian, dengarlah cara makannya Nabi. Nabi itu nanti makan kalau lapar. Itu pun berhenti makan sebelum kenyang. Beginilah cara kalian makan? Enggak. Sudah jelas kenyang masih makan. Kalau makan tidak mau berhenti kalau dahinya tidak sekeras perutnya. Oh belum, masih ada, belum. Nanti ini dahi sama kerasnya dengan perut baru berhenti makan. Itu yang membuat kita jadi sakit, karena namanya berlebih-lebihan. Termasuk berlebihan itu Adinda, memakan seluruh yang diinginkan. Makanya kalau seluruh diinginkan kalian makan berlebihan namanya. Ada yang pernah datang ke pesta enggak di sini? Di pesta itu kan banyak makanan. Ada cotonya, ada konronya, ada satenya, ada telurnya, ada ikan. Saya tanya kalian, yang mana kalian ambil? Oh enggak, semuanya Ustaz. Betul tidak? Iya, karena enak kayaknya ini ambil juga, enak kayaknya ambil juga. Akhirnya semua dimakan. Padahal konro, coto dengan sate sama-sama daging. Nah, ini jangan berlebihan makan. Ini Nabi lakukan, pola hidupnya sehat. Bisa diperhatikan sebentar. Nah, cara makan juga begini. Yang bagus cara makan itu jangan di kursi, tapi duduk. Dan cara duduknya itu yang paling bagus itu jongkok. Ada mengatakan itu tidak beradab. Siapa bilang? Inilah adabnya Rasulullah. Ini kaki kirinya, saya sulit perhatikan, diduduki begini. Begini. Ya, kaki kanan ini ditekuk begini. Itu dilakukan kalau di rumah. Kalau di pesta pernikahan tidak usah nanti dia bilang orang apa ini buang air kah? Nah, maksudnya kalau dilakukan di rumah. Apa hikmahnya? Sudah diteliti dokter, cari di internet. Cara makan yang hebat itu seperti itu. Kenapa? Lambung posisi miring, sehingga cepat terasa kenyang. Sebenarnya belum penuh, tapi terasa kenyang karena dia sudah begini. Tapi kalau kalian duduk di kursi makan, itu seperti karung yang kayak orang Bugis bilang disasak. Kasih masuk lagi, kasih masuk. Nanti berhenti kalau makanannya sampai di sini. Kalau miring, dia akan begini. Maka lambungnya itu cepat kenyang. Bisa diperhatikan? Ini Nabi itu pola hidupnya sehat. Itu baru saya cerita Nabi sebagai seorang manusia. Tapi Nabi ini bukan manusia seperti persis kita. Memang darahnya sama merah, bisa bersedih, bisa menangis, bisa marah. Tapi Nabi ini manusia istimewa. Di mana istimewanya? Contoh saat fisiknya saja dulu Nabi kita cerita sebelum ke akhlaknya. Nabi ini, saya tanya dulu, menurut kalian siapa orang paling ganteng? Nabi Yusuf. Baik. Ini jangan kalian penasaran ya, laki-laki saja saya kasih tahu. Jangan kalian cari di internet, saya berdosa gara-gara itu. Kalian cari nama Omar Okbah, nanti jangan sekarang, di Google. Judulnya Omar Okbah. Itu adalah orang paling ganteng di dunia sekarang. Jangan gara-gara itu kalian hanya penasaran, mau lihat wajahnya, jangan. Nanti gara-gara itu kalian pandangi terus padahal bukan suaminya. Nah, saya ikut berdosa. Namanya siapa tadi? Omar Okbah. Tahu siapa Omar Okbah? Dia warga negara Dubai, Emirat Arab, datang berkunjung ke Arab Saudi. Diusir oleh imigrasi Arab Saudi. Alasannya terlalu ganteng. Ada di sini yang pernah diusir gara-gara terlalu ganteng? Lu nggak ada. Memang ganteng sekali. Saya lihat, coba wajahku seperti ini. Nah, ganteng sekali dia. Nah, apakah dia orang paling ganteng di dunia? Bukan. Yang paling ganteng itu siapa? Nabi Yusuf. Mau tahu kegantengannya Nabi Yusuf? Saya cerita. Ini Nabi Yusuf ini diambil anak angkat oleh Suleha. Sebenarnya usianya sebanteran. Tapi Suleha ini karena jatuh cinta sama Yusuf, Yusuf juga sebenarnya mau juga. Tapi karena takut sama Allah, setelah dia diajak berbuat mesum, dia lari. Ada di sini berani lari dari kejaran wanita cantik?
Jangankan katanya, kami yang ceramah juga belum tentu bisa. Sampai di depan pintu robek bajunya. Maka heboh kampung. Hinanya itu Suleha, bisa-bisanya anak angkatnya dia mau gangguin. Suleha bilang, karena kamu belum pernah lihat. Makanya apa yang terjadi? Diundanglah itu perempuan-perempuan yang menghina dia untuk duduk sambil makan buah-buahan sambil diiris pakai pisau. Disuruh lewat Yusuf. Pada saat dia lewat, dia iris-iris tangannya berdarah-darah tanpa dia rasa. Ada di sini orang ladongi begini gantengnya. Diiris tangan tidak terasa. Ada? Ini bukan dari masa bicara, Al-Quran yang bicara. Apa pernyataannya Al-Quran? Dulu waktu kami di pondok, ada yang berita mengatakan ini adalah doa. Kalau tiap hari dibaca, maka orang wanita-wanita itu lihat kita seperti Nabi Yusuf. Jangan kalian cari tanya surah apa itu Ustaz, berarti mau belajar. Ini hoax, tidak benar. Ayatnya begini, falamma ra'aynahu akbarna wa qattana aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in huwa illa malakun karim. Ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, mereka tercengang. Orang Bugis bilang tak kejene. Dia tak kejene, dia tercengang. Lalu berkata, dia iris tangannya, dia tidak rasa, berkata, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Nabi mengatakan ketika saya Isra Miraj ketemu Nabi Yusuf di atas. Dengarkan penyebabnya kenapa Nabi Yusuf itu tampan. Utiya Yusuf, hadis ini, Utiya Yusuf syatra al-husn. Allah menganugerahkan kepada Nabi Yusuf 50% ketampanan. Jadi 50% itu naborong Nabi Yusuf. Tapi Ibnu Taimiyah dan Muhammad Said Al-Maliki mengatakan maksudnya Nabi ini 50% dari kegantengannya Rasulullah. Berarti Nabi Muhammad itu 2 kali lipat kegantengannya Nabi Yusuf, baru menyamai ketampanannya Rasulullah. Baru tahu? Ada di buku. Jadi jangan kita terlalu berhayal nanti suami kita seganteng Nabi Yusuf, tidak bisa. Karena Nabi Muhammad sudah memborong 50% ketampanan. Nabi Yusuf berarti 25% ketampanan seluruhnya. Sisa berapa ketampanan? Sisa 20%. Itu yang dibagi-bagi. Nada apa Pak kepala sekolah sedikit, nada apa Pak Nas sedikit, saya ada tuh juga mungkin sedikit, yang lainnya sedikit. Jadi kalau hidung sedikit besar-besar mau dia apa? Karena kegantengan 25% dibagi-bagi. Jadi jangan mikir berhayal bisa punya suami kayak Rasulullah, tidak bisa. Terus diborongi 75%. Nah, kira-kira begitu. Kalau suaminya bisa seperti Umar Uqbah itu sudah luar biasa. Hadirin yang berbahagia. Keringatnya Nabi. Dalam riwayat dikatakan Nabi itu setiap berkeringat tercium bau harum. Makin banyak keringatnya makin tercium bau harum. Kalau kita makin berkeringat makin bau. Iya kan 25% dibagi-bagi. Wajarlah ya. Nah, Nabi itu ini pernyataan seorang awalnya kafir akhirnya masuk Islam, cerita. Dia mengatakan belum pernah saya mendapati seorang sahabat, seorang petinggi disayangi oleh bawahannya dan sahabatnya melebihi sayangnya sahabatnya kepada Rasulullah. Saya sudah ketemu Kisra, rajanya Persia. Saya sudah ketemu Mukaukis, rajanya Romawi. Saya ketemu Najasyi, rajanya Ethiopia. Belum ada yang menyamai Muhammad. Karena setiap kali Muhammad meludah, orang berebut memperebutkan ludahnya. Coba saya meludah, ada yang mau perebutkan? Kenapa? Karena ludahnya Nabi ini penuh berkah dan juga harum, lebih harum daripada kasturi. Ini yang kita peringati hari lahirnya adindaku. Tapi saya kira tidak terlalu banyak bermanfaat kalau kita hanya cerita fisik. Mari kita cerita akhlaknya Rasulullah. Ini paling penting. Sedikit lagi. Berapa menit lagi Pak Panas? Pak Kepala Sekolah? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. 10 menit. Kalian kamu belajar. Ya, 10 menit. Pak Kepala Sekolah 10 menit. Cukup 10 menit. Nah, yang terbaik manusia itu akhlak. Jadi tetangga kalian itu tidak bermanfaat, tidak terlihat manfaatnya salat tahajud, enggak. Biarpun kalian salat tahajud lama, tapi kalau mulutnya kasar tetap saja tetangga menyebut Anda orang tidak baik. Biarpun tiap hari puasa, tiap hari ke masjid, tapi kalau kasar perilaku, akhlak kita jelek, akhlak kita ini suka menyakiti orang, tetap saja tidak baik menurut agama. Saya kasih tahu,
Ada seorang datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tetanggaku itu orang baik. Kalau malam kerjanya salat, jarang dia tidur. Kalau siang dia puasa, tapi dia suka mengganggu tetangganya, mulutnya kasar. Setiap kali ada sampah lempar ke tetangganya." Apa pernyataannya Nabi? "Hiya finnar," dia penghuni neraka. Jadi yang terbaik daripada agama ini akhlak, perilaku. Maka adindaku sekalian, kalau mau mencontoh Nabi, contohlah akhlaknya Nabi. Kalian mau tahu akhlaknya Nabi seperti apa? Akhlaknya Nabi itu orang paling lembut. Dan kelembutan itu hadirin yang paling rasakan istri. Ada dulu Ustadz pernah datang ke Rate-Rate, namanya Tengku Zulkarnain. Begini, Nabi mengatakan, "Akmalukum iman, akmalukum khuluqa." Orang yang paling sempurna iman kalian menurut Nabi adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik kepribadiannya, yang paling baik perilakunya. Jadi iman tinggi, orang kalau tinggi imannya, baik akhlaknya. Lalu beliau memberikan garis bawah, dengarkan baik-baik, kan suatu saat kalian akan jadi istri. Bilang amin. Amin. Mau atau tidak? Mau. Suatu saat kalian akan jadi suami. Mau atau tidak? Mau. Iya, maka dengarkan ini. Nabi menyatakan, "Khiyarukum wa khiyarukum linisaihin." Laki-laki terbaik di antara kalian adalah yang terbaik mempergauli istrinya. Jadi siapa laki-laki suami paling lembut sama istrinya, tidak pernah melotot mata sama istri, tidak pernah membentak istri, tidak pernah memukul istri, itulah laki-laki paling mulia di mata Allah. Kalian siap jadi suami seperti itu? Ya, alhamdulillah. Nah. Jadi begini, menurut Tengku Zulkarnain itu ada datang wartawan, "Tuan, Anda adalah the best man of the year. Anda adalah laki-laki terbaik tahun ini." Nah, dengari istrinya dari dapur, "Siapa laki-laki terbaik tahun ini? Siapa laki-laki terbaik?" Suami ibu, dia bilang, "Suami saya." Puih. Iya, karena istri yang paling tahu. Kalau Darmawansa, kalau keluar rumah kan pencitraan. Bicaranya harus halus supaya orang pikir saya orang baik. Tapi kalau lo mau lihat saya siapa, tanya istri saya. Nah, makanya laki-laki terbaik itu laki-laki mempergauli terbaik istrinya. Saya kasih satu kisah sebagai penutup daripada kondisi Rasulullah, dan nanti hikmahnya cuma sekitar 5 menit. Nabi ini suatu saat terlambat pulang karena kelamaan berdakwah. Nabi itu kalau berdakwah ada kalanya lama. Nabi itu pernah berdakwah 12 jam. Betul ini. Ketika bercerita tentang tanda-tanda kiamat, ada hadisnya. Sesudah salat subuh beliau naik mimbar. Nanti turun sesudah masuk salat zuhur. Sesudah salat zuhur disuruh azan, habis itu naik lagi di mimbar sampai asar. Asar beliau nagelin mimbar sampai maghrib. Tidak ada yang makan siang, tapi tidak ada yang berani berdiri karena begitu dahsyatnya cerita Nabi. Jadi kalau saya ceramah 1 jam belum lama, harus 12 jam kalau mau menyamai ini. Ya, Nabi ini lama ceramah, akhirnya pulang pintu tertutup, terkunci. Nah, bagaimana Pak Kepala Sekolah kalau pulang terlambat? Mungkin karena terlalu lama, jamin Pak Kepala Sekolah. Ada mungkin terlalu lama pulang ke rumahnya karena jam 12 baru selesai main domino, main catur, pulang ke rumah. Ternyata pintu terkunci. Apa yang dilakukan? Nah, dengarkan. Aturan mengetuk pintu. Ada aturannya dalam Islam. Jangan kamu mengetuk pintu, potong kuku saja ada. Aturan mengetuk pintu itu begini. Ketuk pintu atau beri salam jangan terlalu keras, supaya tidak mengganggu tetangga. Kalau tok 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 itu namanya menggedor-gedor pintu namanya. Diketok sekedarnya assalamualaikum. Dan jangan intervalnya terlalu cepat. Begini. Assalamualaikum. Kenapa kalian tidak jawab? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berdosa kalian kalau dikasih salam tidak menjawab. Jangan langsung begini lagi, jangan. Kasih jeda. Paling tidak subhanallah 10 kali. Begini. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau salawat 10 kali. Itu sunnahnya. Kenapa? Karena mungkin ketokan kalian sudah didengar. Hanya kan dia baru pakai handuk. Dia mau pakai baju. Kapan kalian ketoknya begini? Jengkeli. Nah, pakai bajunya, nah bukai lagi. Ini orang. Kita sudah dengar, nah ketoi lagi. Jadi kasih jeda. Nah, kalau sudah 10 kali zikir ternyata belum juga muncul, berarti benar-benar tidak dengar. Ketui lagi. Baru jeda lagi. Dan kalau habis mengetuk, jangan menghadap ke pintunya. Menghadap begini, Ki.
dan mukata ke sana. Jangan badan ke sini, kepala begini. Kenapa? Karena bisa jadi karena dia kaget langsung keluar. Nah lupai kalau istrinya ini barusan keluar dari kamar mandi pakai handuk sampai segini. Kalau anaknya yang keluar usia 17 tahun bisa 1 minggu, kalian bayang-bayangkan itu. Makanya tidak boleh menghadap ke dalam. Gini. Assalamualaikum, baru begini Ki. Oh Pak, baru dia kaget itu. Tapi kalau begini terus Ki, boy, dilihat itu di dalam. Sudah tahu aturan. Dan itu cuma 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak ada yang membukakan, berhenti Miki mengetuk, termasuk miss call. Jangan miss call 12 kali, 3 kali saja. Nanti lihat aja juga. Oh ya, dia penting. Nabi ini melakukan adab begitu di rumahnya sendiri. Dan saya tanya Pak Kepala Sekolah ini, kalau di ketok pertama ternyata tidak dibuka, ketokan kedua sama tidak keras dengan ketokan pertama? Lebih keras sedikit Ustaz. Ketokan ketiga pakai kaki Ustaz, tok, tok, supaya didengar. Nabi tidak. Ketokannya sama, ketokan pertama sama, ketokan kedua sama, ketokan ketiga sama. Padahal di rumahnya sendiri. Saya juga 3 kali Ji. Kalau saya terlambat ceramah, kadang terjadi pada saya ini. Tapi keempat kalinya saya ketok jendela. Langsung bangun istri saya. Nah Nabi ini enggak ketok jendela, langsung sebar sorban di depan pintu. Tidur di depan pintu. Ada yang mampu melakukannya? Pak Kepala Sekolah bisa enggak? Dan hebatnya Pak, ketika Aisyah ini buka pintu, astagfirullahaladzim, Nabi, kasihan Nabi. Belum sempat Aisyah minta maaf, Nabi yang dulu minta maaf. Maaf Aisyah, mungkin terlalu lama engkau menunggu saya sehingga engkau kecapean, sehingga kasihan kamu. Kalau suaminya begini bagaimana? Luar biasa. Ini namanya lembut, super lembut. Kalian siap jadi suami-suami seperti ini? Kalau suami kalian seperti itu bagaimana kira-kira? Luar biasa. Itulah Rasulullah. Baik, terakhir, ini hikmahnya cuma 5 menit. Karena ini sebenarnya kunci-kuncinya saja. Apa hikmahnya Nabi datang? Nabi datang ke muka bumi ini untuk memberitahu kalian, memberitahu kita semua apa gunanya kita diciptakan. Jangan sampai kalian tidak tahu. Orang diciptakan di bumi bukan untuk menjadi kepala sekolah, bukan. Bukan saya singgung ke Pak Kepala Sekolah. Bukan jadi PNS, bukan jadi pengusaha, bukan jadi bupati, bukan jadi gubernur, bukan. Tapi Anda diutus ke bumi ini dengan 2 tugas. Yang pertama ibadah. Tugas kita beribadah. Jadi kalau jadi kepala sekolah, maksimalkan beribadah. Jadi bupati, maksimalkan beribadah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, jangan tinggalkan salat di masjid. Adindaku laki-laki di masjid salat. Perempuan awal waktu di rumah, tapi awal waktu. Adzan berkumandang, ada tomik di atas sejadah. Kemudian yang kedua khalifah. Apa itu khalifah? Tugas khalifah itu membantu orang. Tetangga dibantu, jangan tetangga itu disakiti. Itu namanya khalifah. Kalau dia jadi bupati lakukan itu, jadi kepala sekolah lakukan itu, jadi petani lakukan itu, maka berarti sukses menjalankan tugas. Jangan hanya sekedar makan minum tapi tidak menjalankan tugas. Baik, sebagai penutup, tadi penutup ya bukan? Anggaplah ini penutup. Ibadah tertinggi itu adinda adalah salat 5 waktu. Dengarkan Bapak. Saya kasih tahu dulu laki-lakinya. Siapa di sini yang mau dapat stempel bebas dari surga, dari neraka? Semua ya? Mau tahu caranya? Nah, dengarkan Bapak. Nabi bersabda, "Man shalla lillah." Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Seperti ada di sini orang anak-anak kajian kan begitu caranya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik, derajatnya hasan, boleh dijadikan hujjah. Man shalla lillah, siapa yang salat karena Allah, fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, arba'ina yauman, selama 40 hari berturut-turut, yudriku takbiratul ula, mendapati imam takbiratul ula, imam Allahu Akbar, ada tomi Allahu Akbar di belakang selama 40 hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Aku jaminkan padanya 2 jaminan. Pertama, bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Dan Nabi tidak menjamin orang yang belum pernah melakukan. Ada yang sudah pernah lakukan di sini? 40 hari berturut-turut tidak pernah bolong. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mulai hari ini adinda contreng tanggal. Oh alhamdulillah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saya di masjid dan tidak masbuk. Imam Allahu Akbar, ada tomik Allahu Akbar di belakang. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ustaz, pertanyaan apa? Kalau hari ke-39 saya ketiduran, ulang lagi dari hari pertama. Ya karena harus berturut-turut. Kalian pikir mudah bebas dari neraka.
Coba Mi kalau tidak banyak bolong-bolongnya, susah itu ternyata. Nah, ada teman saya di Timika, Ustadz sudah 3 kali saya lakukan bolong terus. Nah, ikut sama saya. Saya ikutkan dia itikaf 40 hari di sebuah pondok di Jawa namanya Temboro. Ini orang hari ke-39 terkunci di kamar mandi. Begini. Jadi itu ada kamar, Pak. Di situ kita taruh kita punya baju. Baju-baju. Kami ini tidak tahu kalau Pak Haji ini yang selalu bolong belum pernah 40 hari di rumahnya. Ikut kami untuk mengejar 40 hari itu biar bebas dari neraka. Kita tidak tahu kalau di kamar mandi. Akhirnya kami masuk semua, kami ambil kuncinya. Ternyata sudah mau mikomat, dia keluar dari kamar mandi mau ganti bajunya. Astagfirullah, terkunci. Untung saja dia pakai celana training dan pakai baju kutang-kutang bilang bugis, baju singlet. Tidak bisa dibuka. Daripada saya bolong lagi 40 hari, terpaksa dia pergi ikut salat pakai baju kutang-kutang. Allahu Akbar. Tetap dapat, Pak. Untung dia lolos. Ada di sini yang pernah lolos? Kalau belum lolos, Anda belum ada stempel bebas dari neraka. Lakukan, Adinda. Hadisnya Hasan. Terus bagaimana perempuan? Lakukan di rumah awal waktu, azan berkumandang sudah di atas sejadah. Subuh begitu, zuhur begitu, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu. Kalau kalian lakukan 40 hari, maka kalian juga bebas dari neraka. Tidak bisa, Ustaz. Kenapa? Kami haid. Oh iya, kalau haid berhenti. Jangan gara-gara mengejar 40 hari haid juga salat. Nah, kalau berhenti haidnya lanjut lagi. Ada yang pernah lakukan? Nah, lakukan kalau mau bebas dari neraka. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki tugas kita sebagai khalifah. Tadi disuruh berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'al majlisana hadza majlisan marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal muttaqin wa ij'alna min ibadikas salihin wa ij'alna min ibadikas syakur. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma afina fi badadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini adalah pertemuan yang Engkau cucuri dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan kami pada hari ini perpisahan yang Engkau senantiasa jaga dengan penjagaan-Mu. Ya Allah ya Rahman, kami sangat bersyukur dengan kehadiran Rasulullah di muka bumi ini. Sungguh kami bersyukur ya Allah, Engkau telah mengirimkan seorang Nabi kepada kami untuk memberitahu kepada kami jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang buruk, sehingga kami bisa meniti jalan yang terbaik. Biar kelak ketika nanti menghadap Engkau ya Allah, kami bisa selamat di alam kubur ya Allah. Kami bisa selamat ketika bangkit dari kubur ya Allah. Kami juga bisa selamat ketika berjalan menuju padang mahsyar, di saat kengerian berada di atas kengerian. Namun karena kasih sayang-Mu atas petunjuk Rasulullah, atas jalan yang telah dicontohkan Rasulullah, kami bisa selamat di padang mahsyar. Kami bisa selamat ketika ditimbang amal-amal kami ya Allah. Kami bisa selamat melewati titian yang membentang di atas neraka ya Allah. Kami menghendaki kemudahan-Mu ya Allah, yakni berjalan di atas titian seperti kilat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Orang-orang yang awal-awal salatnya. Kami tahu ya Allah, kami ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kami tahu Nabi merindukan kami ya Allah. Tapi bagaimana Nabi nanti mengenal kami ya Allah? Nabi tidak pernah melihat wajah kami. Nabi tidak pernah bertemu dengan kami. Bagaimana Nabi nanti mengenal kami di padang mahsyar? Kami tahu ya Allah, berdasarkan petunjuk Rasulullah, orang yang selalu berwudu sebelum azan, yang menjaga wudunya, menjaga salat 5 waktunya di awal-awal waktu, wajahnya di padang mahsyar lebih terang daripada cahaya matahari. Maka Nabi akan memandang kami, itulah umatku, dengan cahaya yang terbuat daripada wudu-wudu kami. Maka jagalah kami untuk senantiasa menjaga wudu di awal waktu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.